Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Julius Surya Putro, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana pembelajaran tentang mata kuliah, pengembangan program bimbingan dan konseling, dan pengembangan media bimbingan dan konseling. Adapun mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis program bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rancangan media layanan bimbingan dan konseling sesuai perkembangan teknologi yang terbaru. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif dan memandirikan, yang bersifat preventif, bersifat developmental, kuratif, dan perseparatif, dengan didasari pemikiran yang logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, mampu membuat penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan program yang tersusun menggunakan media yang interaktif. Nah, adapun produk pada mata kuliah di program pengembangan media dan program pengembangan media ini, yang pertama adalah mampu membuat media yang interaktif, yaitu berupa buku serial profil belajar Pancasila. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena sebagaimana kita tahu bahwa kurikulum merdeka sudah diterapkan di Indonesia, yang mana ujungnya adalah mampu memiliki profil lulusan profil belajar Pancasila, sehingga mahasiswa harus dibekali informasi pengetahuan yang cukup bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila di peserta didik. Salah satunya melalui pengembangan media. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka mahasiswa perlu mempelajari yang pertama, menjelaskan berbagai media interaktif sebagai layanan BK. Kemudian mahasiswa mampu membuat rancangan media layanan. Dan yang ketiga, mampu menentukan jenis media layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan tema dan skenario atau alur cerita di dalam buku tersebut. Dan yang kelima adalah mereka membuat buku. Buku ini harapannya dibuat dalam bentuk storyboard, supaya ketika buku ini jadi, mahasiswa mampu memberikan hasil produknya kepada siswa atau kepada sekolah. Nah, salah satu untuk membuat buku storyboard ini, mereka perlu mempelajari media yang salah satunya adalah membuat mind map. Jadi di dalam program pengembangan media ini, bahan kajiannya mereka membuat beberapa produk, karena perkuliahan ini disajikan dalam bentuk project based learning. Produk yang pertama, mereka membuat poster, mereka membuat infografis, mahasiswa membuat mind map, kemudian barulah kalau mereka sudah terlatih dengan ragam media tadi, barulah mereka membuat buku storyboard. Nah, di dalam perkuliahan pada kesempatan kali ini, mahasiswa akan berlatih, ya, sekaligus mendemonstrasikan tentang pembuatan mind map tentang profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, ya, alangkah lebih baiknya sebagai nambah semangat kita melakukan ice breathing, ya. Coba saya angkat tangan ke atas, oke? Pegang pundak kanan temennya. Nah, pegang pundak temennya, ya. Oke. Bebas saja, bebas. Pegang pundak temennya, bebas. Ya, sudah. Semuanya sudah. Pegang pundak temennya, sudah. Oke.
kita semangat. Ayo kita semangat. Ikuti kuliah dengan baik. Ikuti kuliah dengan baik. Kerjakan tugasnya sampai selesai. Kerjakan tugasnya sampai selesai. Berikan karya terbaikmu. Berikan karya terbaikmu. Lanjut ya kan? Ya. Saya kan tidak temannya tadi gantian. Oke. Coba pelan-pelan. Ikuti kata saya, oke? Terima kasih temanku. Terima kasih temanku. Kita sama-sama bersama. Kita sama-sama bersama. Bekerja sama. Bekerja sama. Memberikan karya terbaik kita. Memberikan karya terbaik kita. Demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Karena perkuliahan kita saat ini tentang pengembangan program BK dan media, oleh karena itu kalian nanti di ujung perkuliahan ya, di ujung perkuliahan kalian akan membuat sebuah rancangan layanan. Jadi tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah membuat rancangan media layanan, bimbingan dan konseling untuk mendukung profil pelajar Pancasila secara berkelompok. Nah, jadi hari ini produk kalian penilaiannya adalah kalian nanti akan membuat sebuah rancangan media layanan. Nah, kita akan langsung praktek salah satu media yang berbasis digital. Kita praktekkan dulu sebelum kita masuk teorinya. Semuanya silakan buka yang namanya quizlet.live di handphonenya masing-masing. Quizlet.live. Oke. Pastikan kuota internet cukup ya. Quizlet.live sudah? Kelompok rubah memimpin. Ya, kelompok rubah. Kelompok rubah satu lagi. Iya, selesai. Orangnya adalah kelompok rubah. Oke. Selamat kepada kalian, Namira, Reski. Ya, bertiga ya. Sehingga itulah kenapa sih pentingnya sebuah media. Ada yang tahu? Kenapa sih? Apa itu media? Apa itu media BK? Mengapa kita perlu media dalam menggunakan bimbingan dan konseling? Bagaimana media interaktif dan kekinian? Ini nanti kita yang akan bahas. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan, tujuan kita hari ini adalah membuat rancangan sebuah media untuk mendukung profil belajar Pancasila. Oke ya. Nah, teman-teman, ini sedikit saya sampaikan. Kalian ketika dalam membuat media, jadi media tiba-tiba buat itu aja. Enggak. Lihat dulu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah analisis kebutuhan. Ada hal tentang kebutuhan, itu kalian analisis di siswanya. Dari sini, ketika kalian sudah dapat permasalahan siswa, barulah kalian katakan mana siswa yang perlu bimbingan pribadi, mana yang perlu bimbingan sosial, mana yang perlu bimbingan karir, dan mana yang perlu bimbingan belajar. Ya, ketika kalian sudah petakan, barulah kalian mengembangkan sebuah medianya. Media itu macam-macam, ada yang offline, ada yang online. Kalau offline contohnya brosur, poster, gambar, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Ya, kalau online tadi salah satunya, ya pakai Quizlet, Quizizz, pakai Canva, Google Form, ya, Zoom, WhatsApp, email, YouTube, dan lain sebagainya. Ini menggunakan media online. Barulah kita menggunakan media itu, baru kita bisa gunakan. Kalau sudah kita gunakan, kemudian kita lakukan, kita refleksi siswa itu senang nggak dengan media yang kita gunakan. Kalau mereka kelihatannya nggak senang, nggak tertarik, nggak interest, dan nggak menghasilkan, sebaiknya media diganti. Oleh karena itu sekarang banyak sekali gadget ada yang namanya menggunakan TikTok, Instagram. Pak, boleh
nggak di kelas itu pakai TikTok? Boleh. Ya, anak-anak sekarang itu sangat senang TikTokan itu, tapi yang perlu edukasi. Boleh, ya. Kalau misalkan Pak, kalau dia mencatat gitu, dan kalau misalkan mereka nggak nyaman, nggak seneng ya, jangan terus dipaksa untuk mencatat. Ya, jadi itulah pentingnya menggunakan refleksi dalam menggunakan media. Baru nanti kita lihat lagi di sini, masing-masing anak itu selalu ada perbedaan. Ada yang senang menulis, ada yang senang membaca, ada yang senang keliling, diobservasi kemana-mana. Maka kalian harus menggunakan ragam media yang sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar kalian. Ya. Nah, ini tadi ya, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya, ini sudah kalian pelajari kemarin. Kalau pribadi terkait dengan bakatnya, motivasi berprestasi. Kalau sosial ini bagaimana kepedulian, mampu berkomunikasi. Kalau belajar ini memanfaatkan keterampilan gaya belajar. Jadi contoh misalkan, kita tidak bawa. Angkatan sebelumnya itu membuat media kalender. Kalender itu isinya 1 bulan, Januari misalkan, itu kecerdasan. Jadi ada berapa kecerdasan teman-teman? Bahwa sudah benar, masih ingat? Ada 9 kecerdasan. 12 bulan itu 9 kecerdasan ditambah 3 gaya belajar. Jadi masing-masing bulan itu ada masing-masing kecerdasan ditambah masing-masing gaya belajar. Sehingga siswa itu tahu, oh sekarang bulan Januari, di situ dikasih full 1 bulan itu dikasih satu kecerdasan. Misalkan kecerdasannya adalah verbal linguistik. Anak yang verbal linguistik itu yang mestinya begitu. Ya, sekali lagi mind map tentang rancangan media profil pelajar Pancasila. Sudah satu. Nah, hitung. Yang terbanyak. Oh, kamu 4 orang. Kamu siapa namanya? Alia. Terbaik kedua, ya, satu kelompok maju ke depan ya. Oke. Ya. Jatuh pada kelompok